Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk ya pada pertemuan ke-12, yaitu aspek ergonomik. Nah, pada pertemuan 11 sebelumnya kita telah membahas mengenai mendesain window, bagaimana cara mendesain dengan baik, benar ya. Nah, kalau sekarang kita akan membahas namanya aspek ergonomik ya, bagaimana kita bisa menciptakan kenyamanan dalam bekerja, bagaimana kita bisa mengaturnya sebaik mungkin ya, situasi atau tempatnya biar kita nyaman supaya pekerjaan kita selesai tepat waktu gitu. Nah, ada beberapa aspek ya di sini. Ada 7 aspek nantinya yang kita akan bahas. Nah, pertama untuk pengertian ergonomik sendiri adalah faktor kenyamanan kerja yang mempunyai pengaruh nyata dalam hal peningkatan maupun penurunan efisiensi dan efektivitas kerja. Ya, aspek-aspeknya yaitu pertama pengukuran dan antropometrik. Ada aspek ergonomik dari stasiun kerja, pencahayaan, suhu dan kualitas udara, gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja. Yang terakhir adalah kebiasaan dalam bekerja. Kita akan bahas yang pertama yaitu pengukuran antropometrik. Apa sih antropometrik? Yaitu bidang ilmu yang berhubungan dengan pengukuran tubuh manusia ya. Namanya pengukuran tubuh manusia ya Pak. Misalkan pada manusia tinggi badannya ya dan jangkauan tangan. Nah, tujuan dari pembelajaran antropometrik adalah untuk memperoleh keseimbangan antara teori yang diperoleh dari sejumlah acuan dan suasana kerja yang sebenarnya, sehingga kenyamanan kerja dapat dicapai yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi kerja. Oke, yang kedua yaitu aspek ergonomik dari stasiun kerja. Yang pertama ada pemasukan data. Ini lebih berorientasinya pekerjaannya pada hard copy. Lebih banyak pengetikan daripada melihat ke layar monitor ya. Nah, di sini seperti operator yang membutuhkan kursi yang baik dan dapat diatur. Lalu papan ketik yang dapat diatur, posisi dokumen yang tepat dan kualitas dokumen sumber yang baik. Ada lagi adalah akuisisi data dan pengolahan kata. Kalau ini pekerjaannya ya lebih banyaknya menatap layar monitor. Jadi ya user sebaiknya disediakan layar tampilan dengan kualitas karakter yang baik, kontras karakter ke layar yang tinggi serta kendali kilau yang memadai. Ya, yang ketiga adalah pekerjaan interaktif. Ya, ini variatif. Jadi user ini nggak bisa diam di tempat, tetapi bergerak gitu dalam pekerjaannya. Lanjut ke pencahayaan. Kalau kita supaya menatapnya tidak terlalu silau, tidak terlalu gelap juga, kita atur ya. Jadi menghindari adalah adanya kilauan dari layar monitor, yaitu dengan memasang filter anti kilau dan pengaturan cahayanya. Nah, tujuan utama dari perancangan pencahayaan mengenai peletakan layar monitor. Bagaimana untuk perancangannya? Yang pertama, menghindarkan user dari cahaya terang langsung maupun pantulan yang mengenai layar monitor. Jadi lampu itu harus jangan kita ibarat kata harus jangan kita membelakangi lampu ya. Lampu akan memantulkan ke layar monitor. Yang kedua, menghindari adanya kecerahan pada bagian depan user yang berlebihan dibandingkan kecerahan layar monitor. Ya, jadi di sini menghindari adalah adanya kecerahan ya pada bagian depan user yang berlebihan. Di depan juga tidak boleh terlalu silau atau cerah dibandingkan dengan kecerahan layar monitornya. Yang ketiga adalah memberikan keyakinan bahwa adanya pencahayaan yang cukup untuk pekerjaan yang tidak menggunakan layar monitor. Ya, ada 2 nih cahaya yang dalam sebuah ruangan tuh berupa cahaya langsung dan tidak langsung. Nah, contoh letak layar monitor yang menyebabkan silau. Nah, seperti ini ya.
Jadi kalau A itu kita membelakangi lampu atau cahaya. Yang kedua kita lampu itu ada di depan kita, jadi pasti silau ke mata. Kalau kita ngebelakangin lampunya mantul ke layar monitor. Jadi lebih baik jangan seperti ini. Nah, yang keempat adalah suhu dan kualitas udara. Suhu dan kelembapan merupakan faktor yang sangat penting dalam kualitas udara. Lalu yang kedua adalah suhu udara yang panas dapat membuat berkurangnya konsentrasi kerja. Terus solusinya adalah dengan memasang pengontrol udara dalam ruangan atau exhaust ya. Lalu letak pengontrol udara harus diatur sedemikian rupa sehingga arah aliran udara yang dihasilkan tidak langsung mengenai si user ya. Lalu adalah gangguan suara yang kelima. Nah, manusia ya memang si user ini sebenarnya memang sangat sensitif terhadap perubahan suara yang terjadi ya, kecil ataupun tiba-tiba besar seperti itu. Nah, manusia seringkali juga nggak sadar dengan adanya suatu suara yang tetap, asalkan suara tersebut tidak berlebihan, tidak yang tadi saya sebutkan ya, seperti berteriak gitu kan, tiba-tiba besar, kencang. Nah, kepekaan masing-masing orang terhadap gangguan suara tidaklah sama. Jadi ya kepekaannya masing-masing. Ada yang bekerjanya lebih nyaman mendengarkan musik, tapi ada juga pekerja yang hening, yang biasanya dia mengerjakannya lebih baik hening, dia konsentrasinya lebih ke hening gitu. Tetapi orang cenderung tidak menyukai adanya suara yang selalu mengalami perubahan keras dan tinggi rendah secara tidak beraturan. Jadi ini harus peka ya kalian. Kalau bekerja kalian harus tanya dulu atau kalian lihat dulu teman-temannya, dia itu bekerjanya enaknya seperti apa, nyamannya seperti apa. Oh, kalau misalkan dia tidak suka suasana berisik, kalian bisa menggunakan headset untuk mendengarkan musik. Tapi kalau saya suka mendengarkan musik, boleh kalian bisa mengencangkan soundnya. Nah, yang keenam adalah kesehatan dan kenyamanan kerja. Ya, kesehatan nomor 1 pastinya. Nah, aspek keamanan dan kenyamanan kerja dapat dipengaruhi oleh kondisi umum kesehatan seseorang. Kalau kita nggak sehat, pasti kita juga nggak bisa mengerjakan pekerjaan kita dengan fokus. Nah, rutinitas pekerjaan juga dapat menyebabkan penurunan kondisi kesehatan seseorang. Ini tidak boleh diforsir juga dalam pekerjaan ya, seperti lembur yang terlalu over, tidak juga, karena itu mempengaruhi kefokusan dalam bekerjanya. Yang normal saja, kalau sudah misalkan bisa dikerjakan atau dikerjakan besok hari, kita kerjakan besok hari, jangan terlalu diforsir lah ya. Nah, sebagai contoh adalah pekerjaan seorang sekretaris yang mengharuskan duduk lama untuk melakukan tugas pengetikan dan pengecekan dokumen, sehingga lambat laun ia akan mengalami kelelahan otot dan persendian. Nah, ini contoh kalau misalkan pekerjaan ini yang biasanya di kantor, di dalam kantor ya, yang di office. Nah, ini kan biasanya menatap monitor, terus duduk, terus dia tanpa henti menatap layar monitor ya, sehingga sebenarnya dia tidak saking dia fokusnya bekerja, tapi dia ternyata kelamaan duduk, dia nggak tahu kalau tiba-tiba dia merasa pegal di daerah pundak, pinggang. Nah, itu karena itu tadi. Jadi kalau misalkan yang bekerjanya seperti ini, menatap layar monitor, duduk ya, usahakan 5 menit sekali berdiri. 5 menit sekali berdiri untuk istirahat ya, jangan duduk terus gitu. Dan kalau yang menatap layar monitor terus, diistirahatkan setengah jam sekali, selalu diistirahatkan matanya untuk menatap yang lain, atau pejamkan mata, diistirahatkan dulu sebentar ya. Ini adalah salah satu gangguan kesehatan yang kalian tidak ketahui secara langsung ya akibatnya. Lalu ketujuh adalah kebiasaan dalam bekerja.
Ya, agar seseorang ini selalu merasa nyaman dalam bekerjanya, pasti mempunyai kebiasaan-kebiasaan sendiri ya, yang bekerja dalam keadaan sesantai mungkin dan dalam kondisi yang benar. Lalu mengubah posisi duduk secara periodik untuk mencegah kelelahan otot. Yang tadi ya, kalau yang di office duduk terus, diusahakanlah merenggangkan otot secara berkala ya. Berdiri dan mengambil beberapa menit untuk mengendurkan ketegangan otot dan lakukan olahraga ringan beberapa kali sehari. Mengusahakan untuk tidak mengetik dalam jangka waktu yang lama tanpa diselingi istirahat beberapa saat ya. Ini nih kalau untuk penginputan data ya, biasanya diusahakan diistirahatkan gitu ya, agar sendi-sendinya itu tidak sakit, tidak nyeri ya. Ini adalah yang tadi saya bilang, ini adalah tidak yang kalian kesehatan kalian yang bisa terganggu secara tidak langsung kalian perhatikan. Nah, mengambil istirahat sejenak secara periodik. Ini adalah kebiasaan dalam bekerja. Nah, ini adalah posisi kerja nih, seperti ini ya. Kepala tidak menunduk, posisi bahu yang santai, posisi punggung yang tertopang ya. Tegak gitu ya, enggak bungkuk. Gunakan bantalan yang lunak untuk menopang paha bagian bawah. Oke, pandangan yang sejajar dengan komputer. Jadi pandangannya harus sejajar, tidak terlalu rendah sehingga mata kita menatap ke bawah, tidak terlalu tinggi mata kita menatap ke atas ya. Tangan sejajar lengan bawah ya. Ini seperti ini, jadi lurus. Sejajar dengan lengan bawahnya. Atur benda-benda dalam jangkauan, tidak terlalu jauh juga tidak terlalu pendek juga. Untuk mouse-nya seperti biasanya terlalu dekat gitu ya, atau terlalu jauh jaraknya, jangan ya. Atur senyaman mungkin. Kaki pada bantalan kaki. Nah, ini biasanya dikasih bantalan kan bawahnya seperti itu. Jadi jangan kalian karena pendek atau bangkunya ketinggian kalian jinjit seperti itu, jangan juga. Lalu tinggi monitor yang sejajar pandangan dan lengan. Ini ya, tinggi monitor ini harus sejajar dengan pandangan. Oke, ini adalah posisi kerja yang baik. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk aspek ergonomik ya. Kalian yang bekerja pasti sehari-harinya sudah paham di kantor kebiasaannya seperti apa, kenyamanannya seperti apa. Yang jelas aspek ergonomi ini menciptakan kebiasaan kalian, rutinitas kalian, bagaimana si user ini menggunakan komputer dengan baik ya, dengan nyaman, sehingga kalau kita nyaman pekerjaan kita juga cepat selesai, tidak ada gangguan. Itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada diskusi atau pertanyaan, kita akan lanjutkan ke grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.